Ini saya akan, sebelum nanti saya memberikan motivasi pada panjenengan semua, saya akan menjelaskan beberapa menjadi seorang pengusaha itu bagaimana mindsetnya. Ya, itu seperti saya boleh barunya sana ya. Saya boleh ke sana Pak. Mohon izin ya. Saya mengilustrasikan bisnis apa? Bisnis kecil aja, bisnis kecil yang menurut panjenengan teman-teman bisnis semuanya malu-maluin tapi hasilnya bisa belasan puluhan juta. Silahkan sebutkan. Saya ajari supaya teman-teman bisa apa namanya? Bisa mindsetnya bisa terbuka. Apa bisnisnya apa? Somai, pentol, air, peternakan, air. Oke, air. Tapi air masih keren loh ya teman-teman. Masih belum dipandang hina loh. Apa? Nanti air juga deh. Cilok. Bakso, pentol. Harus tahu strategi dan omset serta net profitnya. Buat apa bisnis, buat apa usaha kalau Anda menjalankan bisnis itu tidak tahu net profitnya? Kan yang penting hasilnya, bener nggak? Betul ya? Betul ya? Hasil. Nah, katakanlah sekarang saya bilang masalah bisnis bakso. Bakso ini bisa kalian net ya, saya bukan omset ini, langsung netnya ya. Net berarti sudah dikurangi HPP. Ya, ini bukan jurusan bisnis tapi ayo tajak karena sebentar lagi teman-teman akan masuk ke dunia nyata. Belum nyata loh teman-teman, ini belum nyata, apalagi ada yang punya pacar menikah wes. Ya. Menikah itu kuncinya harmonis itu adalah cuan. Ya, cuan. Nanti kalau punya pacar ditanya gajinya berapa, sudah punya usaha apa dan lain-lain. Oke ya. Keren ya. Nanti kalau mau liburan ke Bali silahkan, nggak apa-apa ke villa saya ya. Ke villa saya nanti ya enaknya kasih diskon atau gratis ya. Di villa saya itu 1 hari 7 juta sehari malam. Itu kalau dijual hari ini, kalau dijual villa saya sekitar 20 miliar. Padahal belinya cuma 10 kemarin itu. Kalau sekarang sudah nilainya sudah 20, makanya tadi saya revisi, Bu Ella bilang miliar. Kurang Bu, uang saya sudah bukan 1, 2, 3, 4, 9 miliar, sudah puluhan. Oh, keren ya. Itu hebatnya jurusan SAA. Saya berdiri sini jurusan SAA loh. Dan saya selalu bangga pelatihan di mana-mana. Saya selalu bilang bahwa saya adalah orang Usuluddin dan jurusan perbandingan agama. Duh, iya beneran. Tanpa sepengetahuan fakultas, tanpa sepengetahuan prodi, saya selalu membanggakan Winsa. Selalu. Karena selalu saya pampang di PPT saya ya. Ini coba strategi apa yang bisa cuman jualan bakso. Coba jangan lihat, orang jualan bakso banyak, tapi hidupnya cuman gitu-gitu saja. Ini tak berikan kepada member saya yang dia misalkan Mbak A namanya siapa? Mbak Dinda jadi member saya, mau tahu strategi ini, beliau harus membayar saya 10 juta. Nah ini strateginya tak kasih tahu, nanti silakan di share ke orang tuanya yang jualan kuliner. Ya, nanti air, peternakan gampang itu, semuanya gampang. Ya karena saya juga punya perkebunan, saya punya peternakan dan lain banyak, semua usaha saya jalankan. Ya oke. Kira-kira strategi apa? Ada yang bisa jawab, saya kasih 100.000. Kira-kira mustahil enggak, dan bagaimana strateginya cuman jualan bakso 1 bulan net, bukan omset. Net profit bisa 10, jadi bisa diinginkan gitu loh. Jadi bukan karena pasarnya, tapi karena pasar sudah ada. Bisa 10, 20, 30, bahkan bisa 50 juga bisa. 15, kalau ada yang bisa saya kasih 100.000 sekarang. Silakan. Duitnya tak tahu nih saya. Tuh tak siap nih. Nah, lumayan ini. Tak bagi-bagi.
100.000 kan lumayan buat traktir pacarnya. Ayo mas. Harus SA itu harus punya jiwa pengusaha. Iya. Jangan jiwa ngajar, sepulang lulus dari sini ngajar di SD honorer. Berapa gajinya? Kan nggak asik, 250.000 satu bulan. Kan nggak asik. Ayo silahkan. Saya naikkan 200.000. 200.000, ayo teman-teman. Nggak apa-apa, kalian harus berani apapun itu. Oke? Ayo dong. Ini penting untuk membuka mindsetnya Anda nih. Kalau nanti sudah tahu perhitungannya, dan itu mudah banget kok. Ayo, siapa berani? Ayo mas, berani? Apa gitu? Terangkan untuk mendapatkan omset net profit sekian. Dan itu tidak mustahil karena sudah dipakai oleh beberapa member-member saya di seluruh Indonesia. Gimana? Tahu mas? Yo, nggak boleh. Orang itu nggak boleh takut salah. Ya, kalau takut salah, sampean tidak pernah punya pelajaran hidup. Karena pelajaran yang paling utama itu adalah kesalahan. Ketika punya kesalahan, kalian pasti punya solusi dan itu untuk pegangan ke depan. Nah, ayo apa? Silakan, nggak apa-apa. Seperti yang sekarang ini kan banyak kayak bakso pedas yang kuahnya itu kuah berbeda, ya, oke. Terus yang pentol juga bervarian seperti jamur, ada yang berisi mozzarella, terus berisi keju. Itu mungkin sebuah cara pandang penjual untuk mencari varian terbaru untuk motivasi para pembeli untuk tertarik untuk membelinya. Seperti itu. Strateginya untuk mencapai net profit ini, kalau biasanya ada sebuah bakso yang fenomenal, biasanya banyak segera ditiru nggak? Kalau ditiru, pasarnya rusak nggak? Berarti belum bisa ke sini. Strateginya mau bakso, bahkan bakso 2.000 bukan dari daging sapi, daging ayam bisa. Karena saya punya pabriknya pentol juga, wis. Gimana kira-kira? Kalau bener 200.000, kalau salah 5.000 aja. Kan lumayan buat ngopi. Ini keren loh ya, maksudnya keren apa? Dulu saya usia semester 7 seperti ini oleh prodi itu wis dijiar-nijar, wis karepmu keluar mau jadi apa sakarepmu. Ini teman-teman paling enak sendiri gitu loh. Dan jadi pengusaha itu luar biasa enaknya. Kenapa? Karena cuannya banyak. Mungkin juga cari cara pembeda Pak, mungkin dari pembeda yang lain. Seperti mungkin ada yang dari bakso A dan bakso B itu apa gitu ya. Dan cara manajemen untuk penjualannya mungkin seperti ada kayak sekarang ada yang kayak apa ini prasmanan, terus juga ada yang cara-cara berbeda seperti wadahnya juga berbeda, mungkin cara seperti itu. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak sih. Banyak. Coba ditanya, bisa nggak menuju net profit ini? Ya, net profit. Iya. Bingung ya? Nah, dengan inilah tujuan saya supaya kalian ketika berbisnis, berusaha itu bukan melihat apa namanya produknya, tapi langsung ke cuannya. Oke, lo sudah mas? Itu aja? Iya Pak. Yo 5.000 lek ngono. Ya wes, oke, rezekinya 5.000. Mau saya siapkan, loh kok 50? Nolnya yang gelundung aja ya. Nah ini 5.000 aja, salah kok. Siap, sama-sama. Itu nanti kembali kepada saya itu bisa 5 juta lebih. Dari sini ada yang mewakili. Kalau dari sini
Yuk. Yang laki-laki sih cita-citanya jadi apa sih nanti setelah lulus? Kiai kalau nggak punya usaha nggak laku loh. Apa? Penjualan apa? Ayo. Ayo dari sini. Saya naikkan 300.000 kalau bener. Saya iso 1 juta barang, bahkan 5 juta barang tak transfer. Bingung ya? Nah inilah kelemahan pendidikan kita. Pendidikan kita itu mulai dari SD sampai perkuliahan tidak diajari bagaimana menjadi seorang pengusaha. Hanya diajari yang namanya IQ sama EQ saja. Dan bagaimana cara menjadi pintar, terutama di bidang akademisi. Padahal yang diperlukan di kehidupan yang nyata itu adalah FQ dan SQ. Apa itu FQ? FQ adalah kecerdasan salah satunya mau saya ungkap di sini tadi. Sedangkan SQ apa? Kecerdasan spiritual, ide, kreativitas, intuisi dan lain-lain itu masuknya adalah ke SQ. Nah, ini tidak pernah diberikan ketika teman-teman mulai dari SD sampai perkuliahan itu nggak diberikan. Makanya apa yang terjadi? Setiap lulus dari sekolah itu pasti bingung mau membawa kemana ijazah. Dan ini menjadi sebuah beban orang tua kalian. Biasanya jadi bisik-bisik tetangga. Ya anakmu wis lulus, saiki kerja apa? Aten jawab iki ya bagaimana, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi beban orang tua. Beban orang tua bagaimana? Karena kita punya tetangga. Tetapi kalau ini pelajaran tentang menjadi seorang pengusaha diajarkan. Nah, ini tadi saya diberitahu oleh Pak Sidik mulai sudah tahun ini ya. Tahun ini ya. PKM apa namanya? PKM atau apa, dan ke depan ada pelajaran ini sangat luar biasa. Setidaknya kalian keluar dari lulus S1 ini bisa menjadi seorang pengusaha walaupun cuma jualan pentol dan bakso atau apalah yang sejenisnya. Karena saya punya semuanya itu bukan dari langsung besar, dan mohon maaf kebanyakan mungkin Anda mikir paling modalnya hutangan. Saya 0% tidak punya hutang sama sekali. Saya malah menghutangi teman-teman, daripada hutang ke bank, mending hutang kepada saya untuk usaha. Karena nanti coba dilihat di YouTube saya, itu ada bahayanya berhutang dan ada cara melunasi hutang dengan tidak membayar. Itu juga ada. Dengan apa? Kecerdasan spiritual. Nah, oke. Jualan bakso bisa di net profit. Coba siapkan HP-nya kalkulator. Kalkulator siapkan, saya ajak hitung-hitung. Karena kalau sudah tahu, oh ternyata seperti ini, wah itu akhirnya apa? Semangat. Akhirnya marketing operasional akan mengikuti yang namanya hasil. Oke, sudah disiapkan? Oke.